Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, para peserta kegiatan pembelajaran dalam rangka menggerakkan kurikulum sekolah penggerak pada SMP Negeri 4 Kota Jambi, di mana pada hari Jumat ini, tanggal 4 Juni 2021, pukul 7 malam, kita akan membahas materi selanjutnya, yakni mengenai dengan panduan fasilitasi asesmen dengan sesi asesmen diagnostik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, tunggu saya share dulu. Adapun tujuan pembelajaran asesmen diagnostik ini, yakni yang pertama, peserta dapat memahami tujuan asesmen diagnostik yang akan dilakukan baik asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua, peserta dapat memahami yang dimaksud dengan asesmen diagnostik non-kognitif, apa yang digali pada diagnostik non-kognitif, maupun tahapan yang diperlukan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang ketiga, peserta dapat memahami yang dimaksud dengan asesmen diagnostik kognitif, apa yang digali pada diagnostik kognitif maupun tahapan yang diperlukan dalam melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Adapun implikasi yang diharapkan atau capaian yang diharapkan yakni peserta dapat merancang dan menggunakan asesmen diagnostik dalam pembelajaran. Langsung saja Bapak Ibu kita ke materi. Materi tentang asesmen diagnostik. Saya share dulu ya Bapak Ibu. Adapun modul pada hari ini kita akan mempelajari tentang asesmen diagnostik. Agenda hari ini, sesi ini, kita akan membahas apa tujuan asesmen diagnostik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik non-kognitif, tahapannya bagaimana juga. Ketiga, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik kognitif. Untuk agenda pertama, tentang tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Adapun karena terbagi dua, maka tujuannya pun juga berbeda antara yang non-kognitif dan yang kognitif. Tujuan untuk asesmen diagnostik non-kognitif yang pertama, untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi, dengan merancang angket atau sebuah pertanyaan pada siswa, pada diagnostik non-kognitif ini kita dapat melihat kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, dan ini juga perlu karena pada ini kan akhir-akhir ini karena pandemi ini siswa jadi malas belajar dalam penelitian yang banyak
tersebar luas kan. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun tujuan asesmen diagnostik kognitif, yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Tiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dan keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun pada halnya pada asesmen diagnosis non-kognitif, tips untuk membuat asesmen ini yakni dalam semua supaya pelaksanaan asesmen ini berjalan lancar, maka tipsnya yaitu kita harus memiliki keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Adapun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ini, yang pertama kita harus melakukan persiapan. Setelah persiapan, merencanakan gitu. Nah, kalau sudah kita persiapkan, kita laksanakan. Kita laksanakan langsung ke siswa, ke peserta didik. Setelah itu, kita lihat hasilnya. Kita tindak lanjutkan. Apa yang harus kita perbuat setelah itu. Adapun contoh kegiatan persiapan untuk asesmen diagnostik non-kognitif sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Gitu. Sehingga kita bisa mengetahui psikologi siswa tersebut bagaimana. Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Selanjutnya, setelah kita siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi, kita juga membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci. Para peserta boleh menggunakan kalimatnya sendiri yang mudah dipahami siswa. Adapun akan saya contohkan seperti berikut. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Ketiga, apa harapanmu? Adapun contoh kegiatan pelaksanaan untuk asesmen diagnostik non-kognitif, yakni meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Kita bisa melakukan bercerita kita dengan siswa tersebut, kita hadir pada saat menulis, dan menggambar. Selanjutnya, strategi tanya jawab pada asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, hal yang harus kita buatkan ini berikan penguatan kepada siswa tersebut. Selanjutnya, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Selanjutnya, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Namun ketika saat siswa balik bertanya,
Maka hal yang harus kita lakukan adalah langsung menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Lalu, saat siswa menjawab pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Coba arahkan kembali ke pertanyaan. Maksudnya, apabila saat siswa menjawab pertanyaan itu tidak sesuai dengan yang kita tanyakan, kita sadarkan dia, kita kasih tahu. Nah, bukan itu, gitu. Ini yang kita bahas. Gitu. Jadi, sehingga tidak menyimpang apa yang kita tanyakan. Selanjutnya, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Jadi kosakata SPOK ya yang kita pernah dengar itu subjek, predikat, objek, keterangan itu harus jelas yang kita gunakan. Jadi lebih mudah dipahami siswa. Selanjutnya menunggu beberapa saat. Jadi kalau misalkan siswa tidak langsung jawab, kita beri dia waktu untuk mengolah jawabannya. Adapun tindak lanjut untuk asesmen diagnostik non-kognitif, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi, setiap awal pembelajaran lebih baiknya, lebih bagusnya, kita laksanakan lagi diagnostik non-kognitif ini. Lanjut, kita akan membahas tentang asesmen diagnostik kognitif. Karena ini kognitif, berarti ini pada ranah pengetahuan. Jadi, asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Itu untuk kita bahas, adapun untuk asesmen formatif dan sumatif akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Adapun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, yang pertama, kita lakukan persiapan, merencanakan dulu apa yang harus kita lakukan. Setelah itu kita laksanakan, dan terakhir kita diagnosis dan tindak lanjut. Hal penting yang harus kita ketahui dalam membuat dan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif ini, guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi bukan standar nilai yang kita lihat, tapi sebenarnya itu adalah menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Berikut ini adalah contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan untuk asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, buatlah jadwal pelaksanaan asesmen. Misalkan nih kita akan ngajarnya itu bulan Januari, jadi bulan Desember atau bulan sebelumnya itu kita harus merencanakan dulu. Jadi tidak kayak kejar tayang lagi gitu. Kita sudah siap dalam melakukan asesmen ini. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita pilah-pilah gitu, bagusnya yang mana gitu, kita sederhanakan. Ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Hal yang harus kita perhatikan, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas.
baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Adapun contoh kegiatan untuk asesmen diagnostik kognitif, kegiatan tindak lanjut, yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. Kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai pastinya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Selanjutnya, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Langkah ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Untuk menyesuaikan pembelajaran, sesuaikan dengan rata-rata kemampuan siswa. Langkah 4, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif, sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Adapun hal penting dalam melakukan tindak lanjut asesmen diagnostik kognitif, yakni guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Jadi tindak lanjut ini untuk menyesuaikan sebenarnya. Kan untuk melihat, oh ini siswa yang bengak, bodoh gitu. Jangan sampai begitu. Kita tidak boleh mendiskreditkan siswa, karena semua siswa itu memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Adapun contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Adapun pada hal ini, saya akan contohkan matematika, asesmen awal matematika kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran yang dites, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Misalkan soalnya begini, perhatikan gambar berikut. Dari panjang pensil adalah, lihat sini panjang pensil. Ini kan dari nilai 3 cm ke 10 cm. Nah, jawabannya itu seharusnya adalah 7 cm. Kita beri alasannya. Kalau bisa begitu, jangan sampai malah hanya soal itu menghilang-hilang saja. Jadi dengan ada alasannya ini, kita bisa mengetahui kepahaman siswa tersebut. Asesmen diagnostik kognitif, contoh perencanaan, soal, hingga tindak lanjut. Kita lihat di sini. Kita beri skor A, B, C. Gitu. Kalau A yang benar, maka paham utuh gitu misalkan. Tindak lanjutnya, pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya. Jawaban B, paham sebagian. Jawaban C, tidak paham. Dengan begitu kita bisa lanjutin pembelajaran dengan baik bagi siswa. Oke, selamat. Sampai sini saja materi kita. Dengan Anda telah membaca penjelasan tentang asesmen diagnostik, silakan melaksanakan tantangan berikutnya. Untuk tugas selanjutnya, silakan buka asinkronusnya, di mana perintahnya yakni cobalah untuk para peserta membuat diagnostik, satu contoh diagnostik non-kognitif dan satu contoh diagnostik kognitif. Silakan mencoba. Akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.